Salah satu visa yang memberikan kemungkinan Anda untuk bisa tinggal di Australia secara permanen adalah visa pekerja terampil atau skill visa. Setiap tahunnya, pemerintah Australia mengeluarkan daftar pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah Australia saat ini untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di sini dan membandingkannya dengan kedatangan migran internasional. Daftar tersebut disebut Skill Occupation List atau SOL dan setiap tahun berubah karena kebutuhan pekerjaan di Australia terus juga berubah. Halo, nama saya Sastra Wijaya dan saya berada di Melbourne sejak tahun 2013. Dan saya dalam beberapa bulan terakhir banyak memberikan keterangan ataupun informasi berkenaan dengan visa ataupun pekerjaan di Australia. Hari ini saya akan membicarakan mengenai skilled visa, visa pekerja terampil. Visa ini memang lebih sulit didapatkan dan jatahnya lebih sedikit dibandingkan yang lain. Namun ini memberikan kesempatan bagi Anda untuk tinggal permanen di Australia sekaligus kalau Anda memenuhi syarat-syarat yang ada. Dan kalaupun tidak, Anda bisa juga kemudian tinggal terlebih dahulu di daerah regional sebelum kemudian mengajukan visa permanen berikutnya. Sebelumnya, saya sudah pernah membicarakan mengenai visa Work and Holiday atau WHV ataupun visa student, visa pelajar bagi orang-orang datang dari luar Australia. Namun, kedua visa tersebut, WHV dan student, sifatnya terbatas dalam arti sementara. WHV bisa berlangsung selama setahun, ataupun bisa berlanjut ke tahun kedua ataupun tahun ketiga, tergantung dengan syarat usia dan juga syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi. Sementara visa student memungkinkan Anda bekerja paruh waktu di Australia, sekarang ini 48 jam dalam 2 minggu, sambil kemudian kuliah ataupun belajar. Dan juga masa tinggalnya tergantung visa studi Anda tersebut. Misalnya ada yang berbeda S1, S2, ataupun S3, maupun sekolah-sekolah kejuruan lainnya. Selain kedua visa tadi, visa lainnya adalah visa skilled nominated. Artinya adalah visa pekerja terampil bagi pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ini memberikan kesempatan bagi mereka yang sudah bekerja di negara masing-masing untuk kemudian datang ke Australia dan bisa bekerja di bidangnya dan kemudian tinggal permanen di sini. Jadi ada dua jenis visa tersebut, yaitu skill nominated, visanya nomor 190, dan kedua work regional, visanya 491. Masing-masing negara bagian di Australia mengeluarkan jatah ataupun kuota dalam setahunnya berapa yang mereka akan ambil dari pekerja terampil tersebut. Untuk keseluruhannya, pemerintah Australia mengatakan tahun ini untuk visa pekerja terampil adalah 16.500 orang untuk visa 190 dan 9.670 untuk visa work regional. Kemudian masing-masing negara bagian mengeluarkan jumlah kuota yang akan mereka berikan bagi para pekerja terampil tersebut. Untuk negara bagian Victoria dengan ibu kota Melbourne, di mana saya tinggal ini, pemerintah negara bagian baru saja mengeluarkan daftar kuota bagi skill nominated dan skill work regional tersebut. Jumlahnya keseluruhan adalah 5.000 orang. 3.000 untuk skill nominated dan 2.000 untuk work regional. Jadi apa bedanya antara skill nominated visa dan work regional? Skill nominated yang lebih sulit persyaratannya akan memungkinkan Anda kemudian untuk tinggal dan bekerja permanen di Australia ataupun di negara bagian Victoria di mana saja tanpa batasan. Sementara untuk work regional, skill regional, Anda diberikan visa selama 5 tahun untuk tinggal dan bekerja di kawasan regional di Victoria, dan selama itu kemudian selama 3 tahun Anda harus tinggal di situ sebelum kemudian bisa mengajukan untuk mendapatkan status permanent resident. Lalu jenis-jenis pekerjaan apa saja yang dibutuhkan saat ini di negara bagian Victoria untuk tahun 2024 dan 2025? Disebutkan bahwa penekanannya masih seperti sebelumnya, yaitu pada 5 bidang. Pertama adalah healthcare, layanan kesehatan, misalnya dokter atau perawat, dan pelayanan-pelayanan lain di bidang kesehatan. Kedua adalah
education ataupun pendidikan, misalnya guru, kepala sekolah, ataupun pekerjaan lain berhubungan dengan sekolah. Kemudian adalah IT, Information Technology, pekerjaan-pekerjaan di bidang komputer. Dan kemudian di bidang renewable energy, energi terbarukan, juga mendapatkan prioritas. Dan yang kelima adalah di bidang konstruksi bangunan, di mana saat ini Australia sudah kebanjiran dengan migran baru, sehingga dibutuhkan banyak rumah-rumah baru ataupun pembangunan lainnya guna menampung para migran yang datang. Jadi, bila Anda memiliki keterampilan di bidang-bidang tersebut, Anda punya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan visa 190 ataupun kalau tidak visa 491 untuk regional. Jadi, bagaimana caranya kalau Anda tertarik untuk mendaftar? Pertama-tama Anda mengecek dahulu list itu, skill occupation list dari pemerintah Australia untuk melihat apakah pekerjaan Anda dibutuhkan secara umum di Australia. Kalau itu Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan poin 65 poin, tergantung kemampuan bahasa Inggris, usia, keterampilan, pengalaman kerja, lulusan sekolah mana, dan kemudian Anda mengajukan apa yang disebut sebagai Expression of Interest, EOI, artinya keinginan untuk mendapatkan visa. Hanya mereka yang memenuhi syarat 65 poin itu yang kemudian akan dipertimbangkan untuk datang. Setelah mengajukan EOI itu, Anda kemudian harus menentukan negara bagian mana yang ingin Anda tuju. Yang Anda harus ajukan adalah kemudian registration of interest. Misalnya kalau Anda tertarik untuk ke negara bagian Victoria, Anda kemudian mengajukan registration of interest ke negara bagian Victoria. Saya memberikan contoh negara bagian Victoria, bukan khusus bahwa ini hanya berlaku di sini, karena sebenarnya peraturan seperti ini berlaku umum. Jadi pemerintah Australia misalnya mengeluarkan daftar besar skill occupation list yang dibutuhkan setiap tahun. Kemudian masing-masing negara bagian menentukan jatah kuota bidang pekerjaan apa saja yang dibutuhkan bagi negara bagian tersebut selama 1 tahun ke depan. Tentu saja negara-negara bagian besar seperti Victoria dengan ibu kota Melbourne ataupun New South Wales dengan ibu kota Sydney dan juga barangkali Queensland dengan ibu kota Brisbane memiliki ataupun mengeluarkan kuota lebih besar dibandingkan negara-negara bagian yang lebih kecil seperti Northern Territory dengan ibu kota Darwin ataupun Tasmania dengan ibu kota Hobart. Jadi inilah informasi mengenai skilled nominated visa bagi pekerja terampil, di mana setiap tahunnya mereka yang ingin ke Australia akan mencoba melihat negara bagian mana yang mengeluarkan daftar dan apa saja yang dipentingkan ataupun ditekankan di negara-negara bagian tersebut dan berapa jumlah kuota yang diberikan. Baru-baru ini pemerintah negara bagian Victoria baru saja mengeluarkan daftar kuota bagi skill nominated dan juga work regional. Pemerintah negara bagian lain segera juga akan mengeluarkan masing-masing. Itu saja informasi yang saya berikan hari ini, dan dalam kolom deskripsi saya akan juga memberikan beberapa tautan berkenaan dengan informasi yang sudah saya berikan, sehingga Anda kemudian bisa mencarinya lebih lanjut bila Anda tertarik dengan keinginan untuk pindah ke Australia. Demikian informasi dari saya, Sastra Wijaya kali ini. Sampai jumpa lagi.